Selamat siang pemirsa, dalam 20 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam acara Selidik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Di desa ini memiliki permasalahan yang cukup serius, di mana krisis air terus-menerus selama lebih dari 20 tahun dan tak kunjung menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Di perjalanan ini, saya awali dengan pergi menuju kantor desa, di mana terdapat tempat bekas pengeboran air yang ternyata tidak menghasilkan air sama sekali. Berbagai upaya telah dilakukan warga dan perangkat desa Seruni, tetapi tidak ada yang berhasil. Upaya yang pernah dilakukan antara lain melakukan pengeboran di 5 titik, tetapi tidak ada yang keluar sama sekali. Warga dan perangkat desa juga pernah mengambil air di desa lain yang sumber airnya banyak. Tetapi sampai di desa Seruni air yang keluar hanya sedikit. Di tempat ini adalah bekas pengeboran air milik desa Seruni. Namun dalam pengeborannya gagal karena tidak bisa menghasilkan air. Berbanding terbalik dengan tempat pengeboran yang ada di sebelah sana yang bisa menghasilkan air. Namun air yang dihasilkan tidak digunakan untuk warga desa Seruni, namun untuk desa lain. Begitu. Disinilah biasanya warga desa Seruni membeli air untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan hewan ternak. Itu 4 titik loh, yang gor itu pojok sana, pojok sana, pojok sana. Sini yang depan itu di samping papan nama balai desa itu kan dekat cuma berapa? Iya, berapa? Paling 4 meter ke 6 meter tuh dari sini ke sini. Pernah itu sudah berapa? Sampai 3 kali itu. Kalau sudah masuk tank, guys, nancap nggak bisa dia. Maksudnya ditarik ke atas nggak bisa, ya sudah. Mata apa burnya itu nancap. Jadi biasanya kalau kena batu kan bisa masuk. Tapi ya saya nggak seundang karena ya saya sudah modern kan gitu. ya percaya tapi kan dengan orang yang dulu kan lain kan. Kalau seumur saya kan sudah modern barang itu ya perlu percaya ya perlu tidak. Seperti inilah bak atau penampungan air yang biasa digunakan warga desa Seruni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya air ini dibeli dari desa sebelah yang berkapasitas 5.000 liter atau bisa lebih. Mari kita simak. Bantuan air dari pemerintah biasanya dititipkan pada salah satu warga desa yang memiliki ukuran pah cukup besar. Tetapi hal tersebut malah menjadi permasalahan tersendiri di masyarakat. Dan pada akhirnya, ketika ada bantuan lagi dari pemerintah, airnya dititipkan di masjid atau musola. Memang di Seruni itu sebetulnya paling utama air. Kalau tidak punya sumber air ya itu satu tangki 120, 130 sampai sana itu. Nah, untuk 8 RT yang ke sana RW 12 itu tinggal pemakainya meteran sedikit ya biayanya sedikit, yang meterannya banyak pengeluaran yang banyak itu untuk air gitu. Jadi untuk 2023 itu fokus untuk desa Seruni mau mengambil air dari Wonodo pusat sana untuk mencukupi air. Dan nanti dari PDAM mau mengusahakan lagi kalau tidak mencukupi lewat BUMDes mau ngebur di atas sana. Kalau lewat PDAM kan dicari istilahnya nganggo geometrik, dicari sampai ketemu titiknya itulah. Itu seperti di itu sampingnya Pak Marjo itu dekat itu. Pak Marjo swasta, PDAM kan dari pemerintah itu. Itu dari pengertian air untuk desa Seruni sampai sekarang ya masih berkekurangan itu. Yang terutama Wates sampai Tambak Sari. Nah, untuk ini kan 8 RT ini sudah mencukupi ya. Semua sudah pasang, terus 1 2 yang tidak istilahnya
kooperatif. Maksudnya kalau yang punya Pak Marjo itu kan mantan DPR, mantan kepala desa, longgar asal tidak nyolong lah cara Jawane kan tuh. Boleh nunggak, boleh apa, tapi yang terus terang. Kalau nyolong itu udah lain ya itu loh ya. Itu tadi Pak Marjo itu longgar itu. Jadi untuk 8 RT itu air sudah mencukupi lah untuk atas ke sana itu 1-2 ya beli. Kalau peternaknya itu banyak sama perah itu setengah bulan itu 1 tangki, kadang nggak cukup gitu. Itu jadi air di Seruni memang sangat dibutuhkan. Bukan tahun ini aja, tahun sejak kemarin itu sudah diprioritaskan untuk Seruni air itu loh. Karena itu. Kalau sementara ini ya Wates, Seruni, Lambong, Gedong, Rejosari gitu. Jadi yang 1 RW ke sana itu istilahnya sanadyan istilah per meter bergantian, ngoten itu sudah agak menikmati pakai meteran seperti Pak Marjo itu loh. Tapi untuk Lambong ke sini sampai Wates itu masih kadang beli air tangki dari ya pokoknya pesen tangki naik gitu. Jadi kalau ada mudes, ada apa itu setiap Bapak RT, RW, itu wakil RT, BPD itu pengennya ya punya itu, punya mata air lah itu. Ya jelas keberatan kalau beli itu 120, terus kalau dipakai ngombor itu berapa hari tok, pagi sore, ya jadi kan bilangnya kan seperti itu. Maksudnya ya bisa dicarikan yang lebih ringan, caranya bagaimana lah. Betulnya kalau ditampung banyak antara lanjaran Seruni itu mengalir kan lewat selokan-selokan itu. Tapi kalau sudah sampai sini tampung bak besar ya seperti PDAM apa itu kan terus dialirkan masuk bak dulu terus diambilkan pipa disalurkan cukup. Apakah pernah ada bantuan dari pemerintah Pak? Oh karena ini kalau dari bantuan itu kan sering jadi masalah, maksudnya jadi nggak keterima ke warga gitu loh. Intinya kan kalau saya yang punya wilayah itu untuk ngibadah, jadi saya salurkan ke masjid, musola kan itu. Jadi kalau untuk warga seperti itu, seandainya ada ya punya kolah dititipi, ale sing mau ngambil udah pekewu. Lah banyune wis entek kok kowe njipo, iki kan gitu loh. Jadi kalau ada bantuan dari PMI, dari Kapolres, Polsek itu langsung dialihkan pada musola atau masjid. Biar enggak seundon gitu loh. Jadi itu. Mungkin sepengetahuan Bapak sudah berapa lama krisis air di Desa Seruni ini Pak? Wah sudah cukup lama. Sebelum saya menjabat sudah 25 tahun air sudah seperti itu. Sulit sekali lah itu. Karena pengalaman lewat pansi mas lewat apa itu loh. Gumun saya ini enggak pernah jeduk gitu loh. Betul di sini itu udah berapa kali. Acarane wong Jawa kan wong lor kidul kok sing kidul metu lore gur keletan jalan kok ora metu kan gitu. Terus di Gedong itu terus Seruni udah berapa kali betul. Tirakatan sudah wes bentuknya apa sudah lakoni gitu loh. Cuma enggak ada hasilnya itu loh. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan dek? Sini, aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah. Tetapi, sebagian besar masyarakat telah berinovasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi. Masyarakat memiliki inovasi berupa pembuatan biogas dari kotoran sapi yang bisa digunakan untuk memasak dan juga untuk penerangan.
biogas. Biogas itu bukan alat ya, pengganti gas LPG yang dapat kita gunakan untuk masak, untuk penerangan juga. Penerangan. Kalau kelebihan banyak, untuk masak tidak usah kita dalam waktu 1 bulan untuk konsumsi sendiri atau gunakan sendiri, kapasitas rumah tangga mencukupi, tidak usah beli gas LPG. Terus dimasakkan tidak mempengaruhi bau dan rasa juga tidak mempengaruhi. Untuk penerangan kita bisa gunakan untuk penerangan pengganti listrik. Untuk pembuatan biogas biaya lebih mahal, tapi kan untuk jangka panjang kita hitung murah. Setiap rumah punya biogas. Alhamdulillah sini 80% sudah menggunakan biogas. Karena di samping ngirit juga limbahnya, ampas-ampasnya bisa kita gunakan untuk pemupukan. Awal-awal kita buat ya mahal juga. Untuk jangka panjang lebih murah lah, gratis kita pakai pralon, kita sambungkan pralon dari instalasi itu ke kompor. Itu ada pralon dan juga stok kran. Nanti bisa dilihat di belakang. Portable itu kita gunakan drum atau kayak kalau bisa tampungan kayak tampungan air itu. Nanti kita bisa dilubangi dan masukkan. Yang portable itu adalah limbah dari sisa sayuran yang kita masak, kita masukkan di situ. Kan kalau sayuran itu kan dia tetap menghasilkan gas. Nanti kita campur dengan air, masukkan dalam drum itu, fermentasi beberapa. Kalau sudah penuh mungkin nggak sampai 1 bulan sudah ada gasnya sudah muncul, tapi kapasitasnya untuk gas sedikit. Pemeliharaan dari gas itu sebenarnya hanya dalam kompor ya yang kita bersihkan, karena kadar belerangnya gas bio dan gas LPG itu kadar belerangnya lebih tinggi dari gas bio. Jadi kita harus bersihkan kompor itu, kita harus bersihkan sesering mungkin supaya tidak kesumbat. Tuh. Kalau gas LPG kan seperti sudah tidak ada kadar belerangnya, jadi tidak akan mengganggu dalam tungku di kompor tersebut. Setiap hari, pagi sore bisa gunakan setiap hari. Jadi kita masukkan dalam 1 minggu. Kalaupun kita masukkan kotorannya kita masukkan 1 minggu, itu setiap hari kita bisa gunakan. Ada ceruntang ada, terus banyak, terus cepogo ada. Terus ini mana? Sopokerto ada. Sudah meluas. Kalau biayanya tergantung dari besarnya instalasi, mau berapa kubik. Itu tergantung dari kebutuhan, mau berapa kubik, mau besar kecil, itu biayanya tergantung dari itu. Minimal 6 kubik itu kalau dulu 5 juta nggak habis ya Pak ya? 5 juta nggak habis? Nggak sampai 5 juta. Tapi untuk selamanya. Kalau di kalkulasi dengan kita beli LPG selama 1 tahun itu berapa, sudah dikalikan 20.000 kali berapa, dalam 1 bulan kita gunakan LPG berapa, dalam 1 tahun kita gunakan berapa, itu dikalkulasi dengan gas berapa. Gitu. Lebih tinggi mana gitu loh. Gratis ya Pak? Gratis. Selanjutnya kan tahun berikutnya kan kita lebih ngirit sama sekali. Ini gratis. Kalau yang portable lebih murah lagi Mbak. Dia tong sekitar 200-an itu. 200-an ribu ya. Sama plus instalasinya. Itu kapasitasnya juga 250 liter atau berapa gitu. Kalau uangnya sekitar 700-an ribu paling ya. Sampai 1 juta. Itu bisa dipakai di masing-masing rumah. Ya. Kalau dalam kondisi perkotaan kan bisa menggunakan portable itu supaya kita nggak membuang sampah. Sebenarnya itu pemanfaatan sampah rumah tangga dari biogas portable, dari biogas ternak
kita nggak buang sampah supaya ramah lingkungan semuanya. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Habis minum lem mineral, rasanya smooth banget. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Ini adalah salurannya dari pusat dari biogas dari instalasinya. Tempat hidupnya kita salurkan melalui perawat. Ini kenapa kita ada selang seperti ini? Untuk tahu bahwa ukuran gas itu seberapa. Biasanya pakai air teh atau air yang lebih berwarna supaya kita tahu ukuran gasnya, airnya seberapa, ukuran gasnya berapa. Terus untuk kita gunakan, kita buka kerannya satu, yang ini dari pusat sana. Terus ini untuk kompor, nanti ini untuk lampu. Kita tetap masih menggunakan korek biasa karena lubang yang ada di situ itu terlalu kecil, kita besarkan, kita besarkan. Jadi kita tetap gunakan korek. Sampai nyala, dah, lepas. Kita matikan ya, kita matikan lampu listrik. Nanti dia akan terang lama-kelamaan. Kalau mau mati ini Ya dari sana. Ya, itu kan ada stop run-nya. Kita tutup stop run-nya aja. Kalau sudah nggak digunakan. Dari sini, ini kita kenapa kita bawa taruh di ban? Ini adalah gas yang dari portable. Kita tampung di sini. Karena nggak mungkin kan ditampung di LPG, nggak bisa. Terus ini untuk limbah sayurannya, yang sisa-sisa yang kita masak, kita tampung di sini, dirajang-rajang. Terus taruh air nanti dimasukkan ke dalam sini, terus dia akan fermentasi di dalam, akan menghasilkan gas. Yang lebih banyak gasnya itu biasanya sayur kubis. Ini kita ambil dari sini, ya, dari gas portable yang selang yang di sini. Terus kalau kita mau ambil, kita harus buka keran di sini dulu. Untuk mengisi gas yang di ban ini, kita buka keran di sini. Terus kalau kita mau menyalakan, kita tutup sini supaya gas kembali, toh. Kita buka sini untuk saluran ke kompor. Syuting. Bisa. Coba lihat panas. Dinda lagi pengen nyantai habis hari yang berat. Tapi gangguan kecil datang. Gerah lagi deh. Enaknya diapain ya? Nah, dipotong aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Gerah, chill aja lah. Untuk biogas. Kita lanjut ke sini.
Ini adalah inletnya. Inlet untuk memasukkan kotoran ke dalam dum instalasinya. Kita ambil kotoran 1 atau 2 ember, kita bandingkan 1 banding 1, masukkan ke dalam sini, kita aduk. Nanti kita buka saluran yang ada untuk masukkan ke dalam dum tersebut. Setelah itu fermentasinya di dalam sini, dumnya ada di bawah tanah. Terus ini untuk instalasi untuk masuk ke dapur, kita salurkan gunakan peraron. Terus ini sisa ampas-ampasnya. Ini ada yang seluri padat dan cair. Yang padat kita angkat karena wes jadi ampas itu kan biasanya mengapung. Kalau sudah mengapung kita ambil, kita taruh sini supaya kering. Terus kita campur untuk gunakan pupuk ke tanaman-tanaman yang ada di Tegal maupun di pekarangan. Yang cair kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di Tegal maupun di pekarangan. Menyiram tanaman entah itu di Tegal maupun di pekarangan rumah. Jadi tidak ada sisa sama sekali. Menyiram tanaman entah itu di Tegal maupun di pekarangan rumah. Jadi tidak ada sisa sama sekali. Cukup? Cukup, belum? Ya? Ya. Lengkap?